Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum meninjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Kami doakan semoga para subscriber dan pemirsa yang budiman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terhindar dari segala mara bahaya, serta dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini Pau Channel akan mengangkat sebuah kisah tentang seseorang yang kurang begitu percaya tentang kewalian-kewalian auliaillah. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Dikisahkan awal tahun 1900-an ada seseorang yang tinggal di Surabaya tidak percaya sama sekali dengan kewalian-kewalian auliaillah. Ia mengingkari semua keajaiban yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya. Beberapa temannya yang bercerita tentang kewalian Mbah Khalil Bangkalan pun ia sanggah. Tapi kemanapun ia pergi, selalu saja ia mendengar cerita tentang kekeramatan dari Mbah Khalil Bangkalan Madura. Lama-kelamaan pun ia penasaran juga. Ia lalu memutuskan untuk pergi membuktikan kewalian dari Mbah Khalil. Setelah menyeberang Selat Madura, sampailah ia di pondok Mbah Khalil menjelang sholat maghrib. Ia pun bermaksud untuk melaksanakan sholat di musola pondok tersebut. Ia tidak tahu wajah Mbah Khalil seperti apa. Setelah mencari tahu, ia pun mendapatkan jawaban bahwa yang akan memimpin sholat maghrib adalah Mbah Khalil sendiri. Maka masuklah ke mihrab seorang tua bertubuh sedikit kurus dan tinggi berjubah, serta berimamah putih dengan suara bariton. Jenis suara bariton adalah jenis suara pria dewasa yang tidak terlalu tinggi dan rendah, atau yang biasa disebut sedang. Mbah Khalil pun mulai memimpin jamaah sholat maghrib. Orang dari Surabaya itu pun mengambil ancang-ancang tempat di barisan paling belakang. Tetapi ketika Mbah Khalil membaca Al-Fatihah, kedengarannya kurang fasih. Pemuda itu pun terkejut karena hampir semua bacaan Mbah Khalil dianggapnya salah semua. Dalam hatinya ia berkata, "Wali kok Al-Fatihahnya salah semua?" Setelah Mbah Khalil membaca Al-Fatihah sampai kalimat akhir Fatihah berbunyi waladhdallin. Tapi karena suara Mbah Khalil agak sengau, bacaan waladhdallin terdengar seperti ini, waladhdallin. Semua jamaah menjawab amin, kecuali orang dari Surabaya. Ia semakin kesal dengan Mbah Khalil. Ia benar-benar semakin tidak percaya dengan adanya wali. Maka ia pun berniat mufarraqah, memisahkan diri dari jamaah dan mendirikan sholat maghrib secara sendiri. Karena sudah malam, ia pun berencana kembali besok pagi dan menginap di musola pondok tanpa ingin menemui Mbah Khalil. Ketika sholat isya, tanpa menunggu Mbah Khalil mengimamilah sholat lagi, bergegaslah ia mengerjakan sholat isya sendirian. Keesokan harinya, ia pun berangkat pulang. Saat melewati sebuah sungai yang jernih, hatinya tergerak untuk mandi sebentar di sungai tersebut. Ketika pakaiannya ia lepas,
menceburlah ia ke dalam sungai. Airnya terasa segar, sehingga ia merasa betah berendam di sungai tersebut. Setelah dirasa cukup berendam, ia pun berniat keluar dari air. Tetapi alangkah terkejutnya ia karena melihat seekor harimau yang besar sedang menduduki pakaiannya. Dengan rasa takut, ia mencoba mengusir harimau dengan berbagai cara. Tetapi setiap usaha yang dilakukannya tidak membuat harimau itu terusik dan pergi. Malahan sebaliknya semakin tampak marah sambil mengaum dengan membuka mulutnya lebar-lebar. Orang itu tampak lebih ketakutan karena bisa saja harimau itu melompat ke air lalu menerkamnya. Ia mulai melafalkan berbagai doa yang ia hafal sampai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara fasih. Tetapi tetap saja tidak mampu mengusir harimau tersebut. Karena lama di dalam air, ia pun menggigil kedinginan. Dengan putus asa, ia pun berdoa, "Ya Allah, bila Mbah Khalil benar-benar walimu, sudah barang tentu Al-Fatihahnya bisa mengusir harimau ini." Ia pun membaca Al-Fatihah sebagaimana Mbah Khalil membacanya. Ketika sampai bacaan waladhdallin, di luar dugaan, harimau itu lari terbirit-birit ketakutan. Setelah dirasa harimau itu sudah jauh, bergegas ia naik lalu memakai pakaiannya, lalu kembali menuju pondok Mbah Khalil. Baru saja ia menginjak halaman pondok, tiba-tiba dari arah pondok Mbah Khalil menyapanya dengan suara keras sambil melambaikan tangan kanannya. "Hai orang Surabaya, bagaimana waladhdallin-nya?" Mendengar itu, buru-buru ia berlari lalu mencium tangan Mbah Khalil sambil meminta maaf. Mbah Khalil berkata, "Jangan memperhatikan zahirnya saja ya, perhatikan juga batinnya." Nah, begitulah akhir kisah kali ini. Semoga kita tidaklah menganggap remeh seseorang hanya karena zahirnya, seolah kita lebih baik dari mereka. Tapi belum tentu kita baik di hadapan Allah. Untuk itu, mari kita selalu tanamkan husnudzon kepada siapapun. Semoga Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.